Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Santet Malam Satu Suro. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian keempat, Santet Malam Satu Suro. Kirana membuka wadah itu dengan kesal. Dia tahu bahwa Citra Arinawati adalah sahabat dekatnya. Namun jika kedatangannya hanya untuk memporak-porandakan keluarga serta kehidupannya, Kirana tidak akan segan untuk membunuh Citra. Plak. Kirana membuka karet penutup wadah itu. Dia pun menumpahkan air yang berada dalam wadah itu dengan raut muka agak marah. Citra yang melihat ekspresi putus asa dari Kirana tampak tersenyum lebar. Dia berhasil membuat Kirana tak percaya diri. Air itu berwarna coklat dengan bau amis yang sangat menyengat. Memang benar wadah itu berisi air gula Jawa. Ramli yang melihat itu langsung melotot dan mulutnya menganga lebar. Dia nampak tak percaya mengapa airnya bisa berubah. Bener toh apa aku bilang? Maman memandangi raut wajah Ramli, Kirana dan Sabto serta Buyati. Dari keempat wajah ini, Maman bisa menyimpulkan satu hal. Ternyata hanya dia yang melihat air itu berwarna hitam, bukan berwarna seperti air gula Jawa. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini bagian dari santet? Kamu percaya kan? Tanya Citra pada Kirana. Kemudian Kirana menangis sambil memeluk Citra. Sudah, tidak apa-apa. Ayo ke kamar, ucap Citra. Kirana pun mengangguk, dia seperti telah terkena sihir agar menuruti semua apa yang diinginkan oleh Citra. Kirana, tunggu. Sabto bangkit dari duduknya. Dia tampak tak segan menghalangi siapapun untuk memasuki kamar pribadinya dengan Kirana. Citra, aku mohon padamu, tolong pergi dari sini, ucap Sabto. Dalam hati Citra, dia sangat menantikan hal ini, kesempatan di mana dia akan dibela oleh Kirana. Mas, kenapa kamu gak ngertiin aku sih? Aku ingin menenangkan hati ini bersama Citra. Walau dia pernah dekat denganmu, aku tak pernah membencinya, ucap Kirana. Sabto kaget mendengar kalimat yang diucapkan oleh Kirana. Mengapa dia menjadi berani seperti itu? Tapi, Mas cukup. Maman langsung memegangi tangan Sabto. Tuan, biarkan saja. Karena wanita itu ingin dimengerti oleh wanita lainnya. Jangan kita paksa Mbak Kirana untuk lebih jauh lagi. Dia akan merasa tertekan nantinya. Kirana dan Citra pun menuju ke kamar. Tapi kenapa? Buyati tak bisa berbuat apa-apa, dia tampak mematung sedari tadi. Bu, ibu gak apa-apa. Buyati tidak menjawab, dia langsung menuju kamar suaminya Pak Suroso. Mengapa banyak yang aneh di rumah ini? Tanya Sabto. Ikut saya sini tuan, ucap Maman. Ramli tahu bahwa Maman akan membahas tentangnya. Karena itu dia sengaja tak mendengar sepatah kata pun yang diucapkan Maman terhadap Mas Sabto. Maman mengajak Sabto untuk menuju ke sawah belakang rumah Kirana. Ada apa, Man? Aku ingin nanya kepada jenengan, Mas. Mengenai air tadi, ucap Maman. Air yang ditumpahkan Kirana. Benar. Kenapa dengan air itu? Apa warnanya? Coklat. Salah, Mas. Hah? Aku tahu air itu warnanya coklat. Bukan coklat, tapi hitam.
Ucap Maman. Apa maksudmu? Aku curiga dengan temannya Mbak Kirana. Apakah dia bersekutu dengan dukun atau menyembah setan? Nampaknya dia punya hati yang kurang tenang dan mudah terpengaruh olehnya. Namun jika hati ini tenang, tak akan terpengaruh olehnya. Begitu juga dengan godaan iblis. Aku memang mengenal jauh tentang Citra. Namun baru kali ini, dia merasa aneh. Dia tidak aneh, Mas. Dia masih seperti dulu. Namun pikirannya bukan seperti Citra yang Mas kenal. Dia telah melakukan transaksi jiwa. Transaksi jiwa? Iya, Mas. Apa itu? Tanya Sabto. Maman memandangi sekitar tempat dia berdiri tegak. Dia berhenti sejenak sambil menghela napas. Sudah bertahun-tahun aku mengikuti ayahmu, Mas. Namun baru kali ini, kejadian lama terulang kembali. Ucap Maman. Apa itu? Orang yang melakukan transaksi jiwa adalah orang yang menggadaikan jiwanya terhadap iblis agar dia bisa melakukan apa saja. Desa ini bisa disebut desa anti santet karena pernah ada warganya melakukan transaksi jiwa pada iblis. Dia melakukan itu untuk mendapatkan orang yang dicintainya dan membunuh semua orang dengan santet. Ini cerita yang pernah Bapak ceritakan kan? Tanya Sabto. Benar, Mas. Namun Bapak tidak lengkap menceritakannya. Kau tahu siapa orang yang melakukan itu? Tanya Maman. Siapa, Man? Dia bernama Mbah Sumerep, dukun santet yang menyerang di malam satu suro. Untuk pertama kalinya, Maman memberitahukan sosok di balik penyerangan santet malam satu suro itu. Kebetulan, orang yang menjadi pusat penyerangan itu adalah keluarga Pak Suroso, ayahnya Kirana. Ucap Maman. Jadi, Mbah Sumerep itu pernah menyerang Pak Suroso? Tanya Sabto. Satu keluarga hanya menyisakan Pak Suroso. Yang lain menjadi batang atau bangkai atau meninggal dunia, Mas. Ucap Maman. Sabto ingat akan santet itu. Ada 5 hal yang akan terjadi jika seorang terkena santet malam satu suro. 1. Tangan dan kakinya seperti terikat oleh tali gaib, tak bisa bergerak kemanapun. Yang kedua, bentuk sosok itu seperti siluman ketek atau siluman monyet. Yang ketiga, berbadan besar dan tinggi. 4. Menyerang daleman atau organ dalam. Dan yang kelima, darah si korban akan berjajaran. Dan yang keenam, korbannya akan mati. Sudah saatnya Maman dan Sabto kembali. Mereka berdua sadar di rumah masih ada Citra. Memang dia datang secara baik-baik, tapi kecurigaan itu pasti ada. Kamu itu cantik, Nak. Kamu bisa dapatkan apa yang kamu harapkan. Ucap Citra sambil menyisir rambut Kirana yang berantakan. Kamu harus menjadi wanita idaman Mas Sabto. Aku yakin kamu bisa, tambahnya. Sembari menyisiri rambut Kirana, Citra memasuki satu persatu rambut Kirana yang rontok ke dalam tasnya. Hal itu digunakan sebagai media santet yang akan diarahkan ke Kirana nantinya. Aku tak habis pikir, kenapa Sabto yang menjadi jodohku? Padahal dia juga pernah mencintaimu. Ucap Kirana. Semua telah diatur alam, Nak. Aku hanya ingin kamu bahagia. Siapapun jodoh Sabto, aku ikhlas. Apalagi dia sekarang berada di genggamanmu. Aku sangat ikhlas. Ucap Citra. Citra tersenyum sambil menyela Kirana dalam hati. Dengan ini Kirana akan segera musnah dengan santet yang akan dilayangkan olehnya tepat pada waktunya. Sudah cukup aku bermain di sini, Nak. Aku mau pamit pulang. Loh, kok buru-buru? Tanya Kirana. Aku ada urusan, Nak. Citra keluar dari kamar Kirana dengan membawa beberapa helai rambut rontok yang kemudian disimpan dalam tas miliknya. Aku boleh ke kamar mandi nggak? Tanya Citra. Boleh, silakan. Kirana menunjukkan Citra kamar mandinya. Tujuan Citra hanya satu. Dia mencari potongan kuku rambut pembalut bekas darah haid milik Kirana. Sepertinya aku harus cepat selesaikan ini sebelum Sabto mendatangi rumah.
Citra segera mencari potongan kuku itu dalam tempat sampah yang berada di kamar mandi. "Arina, kamu masih lama?" tanya Kirana. Bentar lagi nak," ucap Citra. "Oke, aku tunggu ya," ucap Kirana. "Iya nak, makasih ya." Kirana masih mengorek-ngorek tong sampah kecil yang berada di kamar mandi. "Akhirnya ketemu juga kau," ucap Citra. Citra segera mengemasi seluruh penemuannya ke dalam kantong kresek dan dimasukkan ke dalam tas miliknya. "Tunggu, apakah ini milik Kirana? Entahlah. Yang penting aku telah mendapatkan rambutnya," ucap Citra. Citra pun keluar dari kamar mandi. Dia menengok kanan dan kiri, tampak sepi dan tiada orang yang mengetahui keberadaannya. Namun baru saja dia melangkahkan kaki untuk menuju ke ruang tamu, ada seretan tangan yang menarik tangan kanannya. Diam," ucap Ramli sambil menutup mulut Citra dengan tangannya. "Lepaskan bodoh, kamu mau membunuhku?" ucap Citra. "Apa yang kamu lakukan terhadap Kirana?" tanya Ramli. "Tidak ada. Apa maksudnya?" tanya Citra. "Tidak usah bohong," ancam Ramli. "Aku kesini itu ingin menyelamatkanmu. Aku tahu kau minum jamu itu kan? Bodoh sekali kamu," ucap Citra. Ramli segera mendorong tubuh Citra hingga membentur tembok. "Apa maksudnya?" Ramli tidak segan-segan mencekik leher Citra hingga Citra kesulitan untuk bernapas. "Tubuhmu banyak racunnya." Ramli melepaskan tangannya. "Bajingan kamu. Mau membunuhku berapa kali ya?" tanya Citra. "Berikan obatnya," ancam Ramli. Citra langsung membuka tasnya dan mengambil obat yang telah diberikan Basumerep terhadapnya. "Ada syaratnya dong." "Apa? Syaratnya apa?" tanya Ramli. Citra menengok kanan kiri sekitarnya. Dia tidak ingin rencana ini akan bocor. Sedangkan di sisi lain, di depan rumah Kirana. "Dek, kok kamu ada di sini? Citra mana?" "Ada di belakang, Mas. Aku sedang menunggu Citra," ucap Kirana. "Mas ke sana ya." "Nggak usah, Mas. Dia sedang di kamar mandi." "Oh, ya sudah." Maman tahu ada yang tidak beres di belakang rumah. Dia memandangi dalam rumah di mana Ramli juga tidak berada di sini. Itu artinya Citra dan Ramli sedang merencanakan sesuatu. Maman langsung bergegas ke belakang rumah. "Mau kemana, Man?" "Sial, mengapa Mbak Kirana mengetahui tujuanku untuk pergi ke belakang?" Mbak, aku disuruh Mas Sabto untuk mengambil wedang," ucap Maman. "Tapi kan ada Citra. Aku lewatnya muter kok, Mbak. Lagian aku gak bermaksud mengintip atau melakukan hal-hal yang melecehkan." "Oh begitu, ya udah sana." Akhirnya rencana Maman berhasil. Dia harus selangkah lebih maju dari Ramli dan Citra. "Aku tak ingin kamu membocorkan rahasia ini. Ini adalah rahasia khusus kita," ucap Citra. "Apa itu?" tanya Ramli. "Malam ini Pak Suroso akan mati," ucap Citra. Maman yang baru saja sampai di belakang rumah, dia pun menguping dari balik pintu belakang. Dia terkejut mendengar rencana buruk dari Citra pada Ramli. "Karena itu, kamu harus mengawasi tangan kanan Sabto, yaitu Maman. Dia adalah musuh dari Basumerep," ucap Citra. Benar dugaan Maman. Basumerep memperalat Citra untuk membalaskan dendamnya pada Pak Suroso. Dari awal dia telah curiga bahwa santet yang dilayangkan Basumerep berupa santet yang diselinapkan lewat makanan dan minuman. Bukan hanya itu, sebelum malam 1 Suro, sosok berbadan besar dan tinggi harus mencari korban sebanyak 3 orang, ucap Citra. "Malam ini akan dimulai korban yang pertama?" tanya Ramli. "Benar. Korban yang pertama yaitu Pak Suroso, dan yang kedua Buati, yang ketiga adalah Pak Mulyo," ucap Citra. "Iya, aku paham. Korbannya itu yang minum jamu kan? Tapi kenapa Maman tidak dijadikan korban?" Maman kaget.
bahwa namanya lagi-lagi disebut. Satu persatu sosok di balik dirinya akan diketahui oleh Ramli dan juga Citra. Aku tidak tahu, makanya waspada dengan Maman. Dirimu hampir mati di tangan Maman, ucap Citra. Maman segera beranjak pergi dari situ. Seluruh informasi mengenai santet itu telah dia dapatkan. Namun ketika dirinya hendak pergi dari tempat itu, tubuhnya tanpa sengaja menyenggol kardus-kardus bekas yang ada di sebelahnya. Buk, aduh, mati aku. Citra dan Ramli kaget mendengar suara berisik itu. Sepertinya ada orang yang sengaja menguping pembicaraannya. Siapa itu? Ucap Ramli. Dia pun langsung membuka pintu belakang dan tidak mendapati seorang pun di sana. Ramli memperhatikan sekeliling kardus-kardus itu terjatuh. Sepertinya rencana kita diketahui oleh seseorang. Aku yakin orang itu adalah orang terdekat rumah ini, ucap Ramli. Citra hanya terdiam sambil menghela napas. Lagi-lagi dia harus menghadapi konflik seperti ini. Maman masih bisa diberikan keselamatan setelah dirinya berhasil kabur dari para pengabdi setan itu. Aku harus segera menyediakan wedang untuk Mas Sabto, ucap Maman. Dia pun menuju dapur dari arah pintu samping. Citra menuju ke depan rumah dengan Ramli. Cit, udah selesai? Tanya Kirana. Udah, ini mau pulang, ucap Citra. Tiba-tiba Maman datang sambil membawakan minuman untuk Sabto. Mohon maaf Tuan, saya telat tadi. Ya gak apa-apa. Tadi habis kemana emangnya? Sampai telat membawakan wedang untukku, tanya Sabto. Ramli dan Citra merasakan curiga dengan Maman. Ternyata Sabto menyuruh Maman untuk mengambil wedang di dapur. Namun mengapa mereka berdua tidak bertemu dengan Maman? Maaf, tadi saya kerja dulu. Tadi saya ke sawah dulu Tuan. Jelas Maman. Sawah? Apa yang kau lakukan? Tanya Sabto. Maman mulai terbojokan. Dia tak bisa berkata apa-apa lagi. Saat ini yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana caranya supaya bisa lari dari pertanyaan Sabto dan tatapan Citra serta Ramli. Saya tadi habis membuang bekas makanan. Makanan semalamnya tidak habis, sembari mencari bahan obat-obatan untuk Pak Suroso. Karena saya yakin sakitnya Pak Suroso itu karena ada yang menyantetnya, ucap Maman. Ramli dan Citra terkejut mendengar hal itu. Ternyata Maman pintar sekali memutar topik pembicaraan. Makanan apa yang kau buang, Man? Tanya Ramli. Maman mulai menatap sinis Ramli yang mempertanyakan pertanyaan yang tidak penting. Maman tahu tujuan Ramli menanyakan itu adalah untuk menggiring kembali ke topik pertama. Untuk apa kau tanyakan itu? Tanya Maman. Aku tidak mendapati satu makanan pun yang basi. Apa kau sengaja mengelak pertanyaan Mas Sabto? Tanya Ramli. Apa kau yakin tidak ada makanan yang basi saat malam tadi? Siapakah yang membereskan semuanya kalau bukan aku? Maman tidak mau kalah. Kali ini dia selangkah lebih maju dari Ramli. Ramli menyadari bahwa dirinya tidak mengontrol makanan yang dihidangkan semalam tadi. Cukup. Kalian itu kerjaannya ribut terus. Citra masih menatap sinis Maman yang sedari tadi tersenyum padanya. Nah, aku pulang ya, ucap Citra. Mau ku antar? Gak usah, aku ndak enakan, jawab Citra. Sabto masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Dia seperti tidak menginginkan kehadiran Citra dalam kehidupannya. Makasih ya nak, kamu udah menerima aku dengan baik. Walaupun suamimu agak kurang menyukai kehadiranku. Gak usah dipikirin, Mas Sabto mungkin agak lelah karena seharian menjaga kedua orang tuanya yang sakit, jawab Kirana. Oh, sakit? Sakit apa nak? Tanya Citra dengan memasang wajah pura-pura tidak tahu. Sepertinya sama seperti ayahku, dia terserang santet kiriman. Jadi santet itu diselinapkan lewat jamu yang Ramli berikan. Tapi memang bukan Ramli pelakunya, ucap Kirana. Citra tersenyum lebar, dalam hatinya berkata, Bodoh kau Kirana, bodoh. Kau tahu, akulah pelaku di balik santet. Yang kau maksud itu, ini adalah akibat dari perbuatanmu yang seenaknya
merebut kekasih orang, ucap Citra dalam hati sambil tersenyum. Oh gitu, semoga cepat sembuh ya nak, iba Citra. Makasih ya Tra. Mereka berdua berpeluk mesra. Maman masih tersenyum sambil merencanakan sesuatu. Agar pembunuhan Pak Suroso di malam ini bisa digagalkan, aku pamit ya, ucap Citra sambil melambaikan kedua tangannya ke arah Kirana. Sampai ketemu nanti ya, ucap Kirana. Kirana pun masuk ke dalam rumahnya untuk menyusul suaminya Sabto dalam kamar. Ramli masih memandangi wajah Maman. Apa kowe? Hah? Tanya Ramli. Loh, kamu kenapa toh? Tanya balik Maman. Ramli mendekati Maman dan membisiki sesuatu padanya. Aku tahu kamu nguping percakapanku dengan Mbak Citra di belakang rumah kan? Tanya Ramli. Tubuh Maman bergetar hebat. Baru kali ini dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Seluruh perkataanmu yang kau ucapkan di hadapan Mas Sabto, semua tidak akan berguna. Karena sebentar lagi kehancurannya akan datang. Cobalah untuk menghindari malapetaka sebelum tertiup sakitnya derita, ucap Ramli. Maman masih menggenggam kedua tangannya. Sekarang bergeraklah semampumu. Kau tidak akan bisa kabur kemanapun. Walaupun kau memberitahukan pada Mas Sabto dan Mbak Kirana, mereka berdua tidak akan percaya karena keduanya berpikir logis. Jelas Ramli. Benarkah aku akan kalah untuk kedua kalinya? Aku gagal menyelamatkan keluarga Pak Suroso di masa lalunya. Aku gagal membunuh Mbah Sumerep dan sekarang Ramli, dia mencoba mengancamku. Dunia memang penuh orang-orang yang unik ya. Oke, untuk itu kita flashback dulu ke tragedi terbunuhnya keluarga Pak Suroso di masa lalu. Pak, lebih baik Bapak kabur saja, ucap Maman. Man, bagaimana dengan Yati? Apakah dia juga selamat? Tanya Pak Suroso. Sementara ini dia selamat, Pak. Pak Mulyo juga sudah menyiapkan mobil untuk Bapak. Bagaimana dengan yang lain? Apa kamu sudah memeriksa kamar keluarga yang lain? Tanya Pak Suroso. Maaf Pak, semuanya sudah mati. Apa? Santet itu menyerang organ dalam Pak. Tak ada satu tabib pun yang bisa menyelamatkannya Pak. Kamu tahu siapa pelakunya? Dia adalah siapa Man? Tanya Pak Suroso. Maman memandangi kamar Pak Suroso yang lantainya sudah penuh dengan darah. Malam itu purnama meredup, angin berhembus dengan kencang dan bunga kantil bermekaran. Sumerep, mantan kekasih Bu Yati Pak. Pak Suroso memukuli lantai berkali-kali. Dia ingat betul sosok Sumerep yang pernah mencintai Yati, namun ditolaknya mentah-mentah karena Yati lebih memilih pada dirinya. Kenapa harus berakhir seperti ini? Wis Pak, wis, ayo kita lari dari tempat ini, ucap Maman. Ketika Maman dan Pak Suroso meninggalkan tempat itu, Maman melihat Ramli masih hidup dan meminta pertolongannya. Maman pun menuju ke arah Ramli. Ramli, kamu gak apa-apa? Tanya Maman. Tolong aku Man, ucap Ramli. Tinggalkan saja Man, kita tidak bisa menolong satupun dari mereka. Cepat kita tinggalkan tempat ini sebelum santet itu mendatangi kita lagi, ucap Pak Suroso. Tapi Pak, tinggalkan atau mati. Maman menghela napasnya. Dia meletakkan kembali tangan Ramli yang penuh luka. Darahnya berceceran di lantai. Napasnya sudah berat, tak ada lagi kesempatannya untuk hidup. Man, tolong aku, ucap Ramli dengan bicaranya yang agak terbata-bata. Maman hanya bisa menatap tubuh Ramli dengan iba, namun bukan berarti dia kejam untuk tidak menolongnya. Cepat tinggalkan, kita harus selamatkan Yati terlebih dahulu, jelas Pak Suroso. Baik Pak. Mereka berdua pun meninggalkan Ramli yang sudah tak berdaya. Ramli merasa kecewa terhadap mereka berdua. Awas saja kalian, tunggu pembalasanku, ucap Ramli. Semua tampak tak berbekas. Satu keluarga itu dibantai habis-habisan tanpa sisa. Sebelum pembantaian santet itu berlangsung,
seluruh keluarganya mengalami muntah darah, kecuali Pak Suroso, Bu Yati, Ramli, Pak Mulyo, dan Ramli, serta Maman. Bukan hanya itu, malam hari di mana para keluarganya sakit keras, banyak sekali suara-suara aneh yang memenuhi rumah. Saking bisingnya suara itu, mereka mengira para makhluk kiriman itu akan menyerang secara bersamaan. Namun ternyata hanya 2 makhluk saja yang menyerang rumah Pak Suroso. Satu berwujud siluman kera dan satunya lagi berwujud sosok besar dan tinggi. Masing-masing mereka memiliki tugas masing-masing. "Pak, Bapak meninggalkan Ramli. Apa sebaiknya kita selamatkan dulu dia?" ucap Maman. Jangan diselamatkan. Ramli sudah kena santet. Awake biru kabeh, ucap Pak Suroso. Tanpa sadar, tindakan Pak Suroso ini membuahkan dendam kasumat. Ramli sangat menaruh kuat dendam itu dan dia harus berjuang dengan maut. Setelah seorang yang diyakini akan menjadi tokoh utama, berlangsungnya santet malam 1 sore itu telah menyelamatkannya. Ramli telah menggadaikan dirinya terhadap orang itu sejak lama, sejak sebelum mengenal Citra dan Sabto. Ramli hanya tak percaya orang-orang yang dibencinya telah berkumpul dalam satu sangkar untuk dijadikan sebagai tebusan atas dosa-dosa di masa lalunya. Tepat di saat napasnya sudah sesak dan darah yang keluar tiada henti, orang itu menawarkan diri untuk bergabung padanya. Hingga nanti 25 tahun yang akan datang, mereka berdua akan membalaskan dendam pada orang yang sama, yaitu Pak Suroso. Sedangkan penyelamat yang menyelamatkan Ramli adalah Mbah Sumerep. Lagi dan lagi. Mbah Sumerep memang ingin membangun sekutu besar-besaran untuk melayangkan santet malam 1 Suro. Jawa Tengah 1980, 3 bulan sebelum santet malam 1 Suro berlangsung, malam kematian Pak Suroso. Pak, Mas Sabto, Bapak kenapa? Teriak Kirana. Kenapa, Dik? Astagfirullah. Bapak kenapa, Mas? Maman, kemari sini, teriak Sabto. Maman yang berada di depan rumah kaget mendengar teriakan panggilan dari Sabto. Sepertinya ada sesuatu yang sangat darurat, hingga Sabto berteriak seperti itu. Iya Mas, bentar. Maman langsung berlari ke arah kamar Kirana. Man, kemari. Ada apa dengan Pak Suroso? Kenapa tubuhnya seperti orang terikat seperti ini? Tanya Sabto. Tubuh dari Pak Suroso sangat keras. Matanya melotot ke arah atas rumah. Kedua kaki dan tangannya seperti terikat. Maman tahu penyerangan itu sedang berjalan. Maman mencoba mencari cara agar Pak Suroso bisa terlepas dari tali gaib ini. Apa yang sedang kau lakukan, Man? Tanya Sabto. Pak Suroso sedang terkena tali gaib, Mas. Dia benar-benar sedang disantet. Kita harus melepaskannya. Caranya gimana? Tanya Sabto. Cari buhulnya. Buhul? Apa itu buhul? Tanya Sabto. Maman kecewa pada Sabto karena tidak mengetahui sedikit pun tentang santet yang pernah terjadi juga terhadap orang tuanya. Kamu tidak tahu buhul? Tanya Maman. Kenapa kamu tidak tahu sedikit pun tentang ini ya? Teriak Maman. Apa maksudmu berteriak seperti itu, Man? Tanya Sabto. Kau hanya laki-laki yang manja, yang tidak ingin tahu sedikit pun tentang dunia gaib ini. Jika memang kau berlogis, harusnya kau cari tahu itu, ucap Maman. Wes Mas, wes, teriak Kirana. Dek, sebaiknya kamu keluar dari kamar. Kamu temani bapak dan ibuku juga, ucap Sabto. Iya Mas. Kirana tidak ingin memperkeruh suasana. Dia akhirnya keluar dari kamarnya. Apa yang bisa ku bantu, Man? Cari buhulnya. Buhul itu adalah tali gaib. Bisa berbentuk rambut, ikatan tali temali, atau apapun itu adalah kuncinya untuk menyelamatkan mereka semua, jawab Maman. Kemana aku harus carinya, Man? Tanya Sabto. Maman memandangi wajah Sabto. Apa tadi kau bilang? Kemana? Buhul itu adalah media santet yang digunakan sebagai penghubung antara korban dan si penyantet. Kita tidak bisa memperkirakan letak dari buhul itu. Daripada kau diam seperti ini, sekarang cepat cari,
teriak Maman. Sabto langsung keluar dari kamar Pak Suroso. Ada yang aneh juga terhadap Bu Yati. Mengapa sedari tadi dia terdiam? Bu, ibu kenapa? Tatapan Bu Yati tampak kosong. Maman terus berpikir. Dia terus mencari cara mengapa santet ini sulit ditebak. Siapakah orang di balik semua ini? Maman tahu ikatan Pak Suroso dan Bu Yati sangat kuat. Jika salah satu buhulnya bisa ditemukan, itu artinya dia bisa memecahkan masalah ini dengan cepat pula. Di mana buhul itu? Pondasi rumah, lemari, atap, atau di mana? Teriak Maman. Maman mencoba merenung sedikit tentang beberapa hari kemarin sebelum kejadian yang menyebabkan Pak Suroso, Pak Mulyo, dan juga Bu Wati keracunan hingga memuntahkan darah. Pertama, yang membawa jamu itu adalah Ramli. Lalu setelah itu, Ramli menuju ke dapur. Kedua, Ramli menyembunyikan wadah yang diyakini sebagai pemberian dari Citra padanya. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah air gula Jawa. Padahal itu adalah air santet yang berwarna hitam. Ketiga, Ramli dan aku, Maman, meminum jamu atas paksaan dari Mas Sabto. Aku sengaja tidak menelannya karena aku tahan sampai selesai. Tenggorokanku panas dan hampir saja air itu masuk. Walaupun beberapa teguk ada yang terminum, tapi aku selamat dari santet itu. Tapi, mengapa setelah Ramli meminum, dia berefek dan muntah-muntah darah? Dan mengapa sekarang dia menjadi sehat bugar? Dan keempat, rencana ini telah matang direncanakan oleh Citra. Berarti memang seharusnya Pak Suroso mati. Namun ini masih dicegah jika menemukan buhulnya. Namun di mana buhul itu berada? Maman terus berpikir. Dia mencoba untuk mencocok logikan segala kejadiannya. Jamu, air, obat penyembuh santet, wadah, Citra, Ramli. Malam ini ketemu. Buhul itu disembunyikan Ramli bersama obat yang diberikan oleh Mbak Citra. Senyum Maman. Maman segera menuju dapur dan meninggalkan Bu Yati serta Pak Suroso. Man, mau kemana? Tanya Sabto pada Maman ketika dirinya berhadapan langsung dengan Maman. Mas, tolong jaga bapak di kamar, ucap Maman. Oke Man. Maman sengaja melakukan itu agar Sabto tidak terlibat jauh dalam masalah ini. Tubuhnya nampak terus dipaksa oleh pikiran untuk bergerak. Tak pernah terbenak oleh Maman untuk membantu Pak Suroso. Namun entah mengapa dia mencoba menghancurkan rencana Ramli dan Citra. Loh, di mana Ramli? Bukannya dia ada di... Hantaman keras diarahkan tepat di kepala Maman. Maman langsung tersungkur jatuh ketika dirinya dihantam oleh sejenis benda tumpul, balok dengan panjang 1 meter yang dibawakan Ramli untuk menghantam Maman tepat sasaran. Kamu mencariku? Tanya Ramli. Darah keluar dari luka Maman yang mengucur deras. Maman menahan pendarahan itu dengan tangan kanannya. Ramli mendekati Maman sambil menyeret balok itu. Bersiap mati? Tanya Ramli. Maman mencoba mundur ke belakang dengan merangkak. Dia tak bisa lagi berkutik sedikit pun. Lukanya sudah semakin paras. 25 tahun yang lalu, tepat di mana kau dan Pak Suroso meninggalkanku, tepat di mana nyawaku berada di ujung tenggorokan. Apa kau ingat itu? Tanya Ramli. Sekarang setelah aku tahan, aku tidak bisa membendungnya lagi. Aku hanya ingin satu hal padamu. Bunuh Sabto, atau kamu yang akan saya bunuh, ucap Ramli sambil mengarahkan baloknya pada Maman. Ucapkan selamat tinggal pada dunia yang telah membesarkanmu terhadap kemunafikan, ucap Ramli mengangkat baloknya. Maman tak bisa berkutik lagi. Dia sudah pasrah kepada takdir kematiannya. Ramli tersenyum pada Maman. 25 tahun yang lalu dendamnya akan terbalaskan. Bruk. Ramli terpental bersamaan tubuh lainnya, yaitu Sabto. Dia sengaja menjatuhkan diri bersama dengan tubuh Ramli untuk mencegah Ramli agar tidak membunuh Maman. Mas Sabto, teriak Maman. Man, kamu lari dari sini cepat, teriak Sabto. Tapi Mas, ucap Maman. Ramli bangkit kembali sambil mengangkat baloknya. Dia mengarahkan balok itu ke arah Sabto. Mas, awas. Bruk. Balok itu mengenai wajah Sabto. Alhasil Sabto terpental jauh. Dahinya mengalir deras darah segar yang membasahi lantai dapur. Kurang ajar kau Ramli,
teriak Maman. Dia kembali bangkit sambil mengarahkan pisau yang diambilnya dari meja makan. Dua tikus yang pura-pura bertabiat baik. Kalau munafik, munafik saja, teriak Ramli. Yang munafik itu kamu. Ramli segera menuju ke arah Maman sambil mengangkat baloknya. Maman mencoba menghindar satu demi satu serangan Ramli. Mau kemana kamu ucap Ramli. Ramli, cukup, pinta Maman. Apa kau bilang? 25 tahun yang lalu, kau bilang momentum ini dicukupkan. Apa kabar dengan kalian yang berada di zona nyaman kali itu? Aku sudah tidak tahan untuk membunuh kepala seperti kamu, ucap Ramli. Maman telah kehabisan tenaga. Dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepertinya sudah saatnya tubuhnya beristirahat tenang. 25 tahun yang lalu, waktu yang tak sebentar, menyisakan dendam hingga sekarang. Manusia memang unik dalam menciptakan dendam. Iblis menang banyak akan hal ini. Mas Sabto, apa yang terjadi mas? Darah ini, siapa yang berani melukai mas? Tanya kesal Kirana. Sabto segera menunjukkan sesuatu pada Kirana. Dia mengarahkan jari telunjuknya pada dua orang yang telah mati-matian saling membunuh itu. Itu Ramli masih menendang-nendang tubuh Maman yang telah lemas. Sekali dia mengarahkan baloknya pada kepalanya. Di mana harkat dan martabatmu? Apa kamu sudah menyerah begitu saja? Kamu memang cerdas dalam menganalisa, tapi kamu sangat lemah dalam fisik, ucap Ramli. Cuy, manusia diciptakan dengan kemampuan yang berbeda kan? Bagaimana jika beberapa menit kemudian kau akan keluar dari rumah ini sambil menahan luka di bagian perutmu? Tanya Maman. Apa maksudmu? Tanya balik Ramli. Apa kau ragu dengan analisaku? Tanya Maman sambil tersenyum. Apa maksudmu Ramli! Teriak Kirana sambil berlari dan mengarahkan pisau kepada Ramli. Mbak Kirana? Tanya Ramli. Maman segera mengangkat kakinya dan menendang daerah terlarang Ramli. Alhasil Ramli menjatuhkan baloknya dan memegangi bagian selangkangannya. Kirana mengarahkan pisau itu tepat di perut Ramli sambil menangis. Kamu tega mas? Kamu ingin membunuh keluargaku lagi? Jelek, pisau itu menancap tepat di perut Ramli. Darahnya mengucur hingga membasahi baju Ramli. Mbak, kenapa? Tanya Ramli. Kamu jahat mas. Kamu sengaja telah melukai orang yang kusayangi, Mas Sabto. Kamu juga telah meracuni ayah dan mertuaku, ucap Kirana. Ramli tersenyum. Dia beruntung bisa ditusuk oleh orang yang dicintai. Permata hati dan pujaannya, Ramli tak habis pikir cinta yang telah lama dia tahan dan sengaja untuk tidak menikahi wanita lain adalah akhir dia bisa mendapatkan cinta Kirana. Urusan umur tidak dimasalahkan. Cinta tidak terpaut pada umur, namun ketika hari di mana perjodohan itu tiba, Ramli sangat terpukul mendengarnya. Dia nampak tak bisa melakukan apa-apa lagi. 25 tahun dia menunggu Kirana dewasa, namun hanya sia-sia belaka. Cintanya bertepuk karena perjodohan orang tuanya. Sejujurnya aku mencintaimu sejak lama, Mbak. Semenjak kau lahir, aku ingin merubah hidupku. Aku sengaja tidak menikahi wanita lain agar aku sadar bahwa cahaya cintaku hanya ada pada dirimu. Aku sengaja mengabdi pada ayahmu agar aku bisa mendapatkan cintamu. Kamu adalah orang yang membuatku tersenyum ketika aku sedang menahan dendam 25 tahun yang lalu. Jelas Ramli. Kirana menatap wajah Ramli dengan tetesan air matanya yang membasahi pipinya. Mas, kenapa? Tanya Kirana. Cintaku tak bisa diungkapkan. Namun aku ungkapkan sekarang karena kamu telah mengenalku lebih jauh. Aku buruk, sangat jahat, dan aku egois karena berambisi untuk mendapatkanmu. Sekarang kita harus dipisahkan rasa dan perasaan agar kita bisa mengambil jalan yang kita pilih, ucap Ramli sambil mendorong Kirana dengan sangat keras. Sabto berusaha menggapai Kirana namun lukanya
sudah sangat parah. Dia tak bisa bergerak sedikit pun. Man, kamu memang orang yang cerdas yang pernah aku temukan. Coba temukan buhul itu, ucap Ramli. Maman langsung teringat bahwa buhul itu berada di Ramli. Mas Sabto, buhulnya ada di kantong celana Maman. Tetap saja nihil. Sabto tak bisa berbuat apa-apa. Kirana yang terhempas tubuhnya oleh Ramli tersadarkan selama 25 tahun yang lalu orang yang merawatnya dari kecil telah menyukainya sejak lama. Mengapa cinta serumit ini? Bruk. Kirana tak sadarkan diri setelah kepalanya berbentur dengan lantai. Ramli segera melarikan diri lewat pintu belakang sambil menahan luka tusuk di perutnya. Kali ini perasaannya telah terjawab. Dia tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuju ke rumah Mbak Sumerep untuk meminta bantuan padanya. Mbak gak apa-apa? Tanya Maman yang mendekatinya lebih dulu. Sabto pun langsung menyusul Maman sambil merangkak. Mereka berdua segera bangkit sambil menahan luka dan bersamaan membawa Kirana ke kamar. Ramli masih berlarian menerjang pepohonan. Dia berteriak namun tak ada satupun yang mendengar dan menjawab teriakannya. Tak ada lagi tempat untuk bernaung orang hina sepertinya. Ramli pun mencoba mencari jalan besar untuk mencari pertolongan. Namun pendarahannya sangat deras. Untuk ditahan, Ramli hampir kehabisan darahnya. Wajahnya memucat. Dia pun terjatuh di pinggir jalan besar sambil memegangi lukanya. Tolong, ucapnya dengan lirih. Tiba-tiba dari arah belakang berhenti mobil jeep. Dari mobil itu turun dua orang menggunakan kostum serba hitam. Satu pria menggunakan tongkat dan jas hitam, sedangkan satunya lagi seorang wanita menggunakan dress hitam bersama dengan kucing hitam. Sambil mendekati tubuh Ramli, dua orang itu sudah berdiri di hadapan Ramli. Ramli yang mengetahui itu merasa terselamatkan lagi. Dia pun mengangkat wajahnya. Hari ini, orang-orang yang merasa tersakiti karena cinta telah berkumpul, ucap Mbak Sumerep sambil tersenyum. Mbak Sumerep merendahkan tubuhnya sembari mengusap kepala Ramli. Sudah sejauh ini, kamu masih saja mengharapkan hal yang tak pasti? Tanya Mbak Sumerep. Mbah, aku, ucap lirih Ramli. Aku tahu maumu, tapi aku akan menawarkanmu sebuah penawaran khusus. Penawaran khusus? Tanya Ramli. Iya benar, penawaran khusus, jawab Mbak Sumerep. Apa itu Mbah? Tanya Ramli. Citra mendekati Ramli sambil menyerahkan sesuatu. Ini kan? Bagaimana? Tanya Mbak Sumerep. Ramli menggenggam tangannya dengan kesal. Hentikan, jangan. Sementara di rumah Kirana, beberapa jam sebelum kematian Pak Suroso. Tolong angkat dia ke sini, Man, ucap Sabto. Baik, Mas. Maman kesal mengapa Sabto tidak mengambil buhul yang berada di Ramli. Mesti tak sempat. Setidaknya Sabto kembali berikhtiar agar bisa mencegahnya. Man, apa yang kau pikirkan? Tanya Sabto. Maman hanya terdiam. Dia sudah selesai dengan tugasnya. Mengapa kau diam, Man? Maman berbalik arah sambil memegangi kepalanya yang masih terluka. Kamu yakin ingin tahu, Mas? Tanya Maman. Sabto mendekati Maman. Pandangan Sabto mulai menajam ke arah Maman. Apa itu? Tanya Sabto. Kamu sudah membuat kesalahan fatal dalam hidupmu, Mas. Maman berani mengangkat wajahnya ke hadapan tuannya. Apakah kau akan menyesal? Maman kembali mengarahkan kata-kata pedasnya pada Sabto. Sabto hanya terdiam sambil menundukkan pandangannya. Jika kamu ingin merubah hidupmu, tentukan perubahan itu mulai hari ini. Jika kamu memilih menyesal di masa depan, silakan saja. Hidupmu, kamulah yang menjalani. Ramli, dia sedang merencanakan santet, pembunuhan terhadap Pak Suroso. Setelah itu dia akan membunuh dua orang tuamu. Demi apa dia melakukan itu? Kau tahu? Demi menciptakan ambisi bejatnya. Jelas, Maman. Lalu apa salahku? Tanya Sabto. Kamu itu terlalu baik pada manusia, Mas.
Sabto heran mengapa dirinya didikte hingga sampai akar-akarnya. Apakah memang Maman ingin memberitahu mengenai sesuatu padanya? Sebuah pernyataanmu yang membuatku kecewa adalah kamu memang orang pintar tapi bodoh dalam membaca situasi. Analisamu rendah. Kamu tak bisa menjadi diri sendiri. Tubuh kamu biarkan terseok-seok kepada gelombang orang lain. Mau sampai kapan kamu seperti itu, Mas? Jelas, Maman. Beritahu padaku, Man. Apa yang harus aku lakukan agar bisa menyelamatkan Pak Suroso dan kedua orang tuaku? Tanya Sabto. Maman membalikkan tubuhnya. Sepertinya tidak ada lagi harapan dalam diri Sabto. Man, tunggu. Apa yang salah? Kamu tidak salah, Mas. Kamu benar. Tapi kamu selalu saja telat membaca situasi, analisa, dan kondisi kejadian tadi. Buhul itu berada pada Ramli. Mustahil kamu bisa menemukannya. Jelas, Maman. Lalu bagaimana sekarang? Tanya Sabto. Malam ini mereka akan datang. Mereka? Siapa, Man? Sementara di padepokannya Mbak Sumerep, ambilkan 3 boneka yang telah aku tusukkan 5 jarum itu, ucap Mbak Sumerep. Ramli memandangi seluruh ruangan Mbak Sumerep yang tak ada bedanya selama 25 tahun terakhir. Mengapa kau tampak seperti orang kebingungan, Ramli? Apakah kamu masih ingat kejadian 25 tahun yang lalu saat aku menyerang keluarga Pak Suroso? Tanya Mbak Sumerep. Aku tidak menyangka Mbah masih sama seperti dulu. Hanya saja usia Mbah tidak akan lama lagi. Kamu memang panjang umur sampai sekarang. Tapi ingat, hari ini kamu harus menyerahkan dirimu pada iblis karena kamu telah bersumpah untuk menepati janjimu, ucap Mbah Sumerep. Saya akan lakukan apapun, Mbah, asalkan saya bisa merebut hati Kirana dari cengkraman Sabto, ucap Ramli. Apa? Merebut Kirana? Maksudnya kamu akan membunuh Sabto, ah? Ancam Citra. Sudah terbuktikan siapa yang harus terbunuh sekarang, ucap Ramli sambil menatapnya. 2 orang manusia yang masih memperebutkan cinta tanpa memandang resiko yang akan didapatinya. Apakah kalian yakin masing-masing orang yang kau cintai itu masih hidup nanti? Tanya Mbah Sumerep sambil tersenyum. Maksudnya, Mbah? Kita lihat siapa yang akan bertahan hingga di akhir hayatnya. Sabto dengan kebodohannya atau Kirana dengan kepolosannya, ucap Mbah Sumerep. Citra langsung menodongkan keris yang terletak di meja pada Mbah Sumerep. Aku tidak bilang untuk membunuh Sabto, Mbah, ucap Citra. Ramli tak mau kalah. Dia juga mengangkat keris di masing-masing tangannya yang masih tersisa di atas meja pada Citra dan Mbah Sumerep. Aku bersumpah akan membunuh kalian jika sampai menyakiti Kirana. Kau sudah gila. Dia telah menusukmu hingga hampir mati. Ucapan Citra itu membuat Mbah Sumerep naik pitam. Dia pun menggebrak mejanya. Tentu saja seluruh ruangan menjadi bergetar. Diam. Ambisiku tidak akan pernah berubah. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku, teriak Mbah Sumerep. Tirakan itu membuat bulu kuduk Citra dan Ramli merinding hebat. Tubuh mereka berdua bergetar dan langsung menunduk lesu dengan keringat dingin yang bercucuran. Energi gebrakan tangan Mbah Sumerep membuat seluruh ruangan bergetar. Baru getarannya saja mereka nampak ketakutan. Benar-benar sangat mematikan. Cepat ambilkan boneka itu, perintah Mbah Sumerep. Ramli langsung berlari mengambil boneka yang dimaksud itu. Boneka itu penuh dengan jarum yang terpasang di masing-masing persendian hingga menyebabkan korbannya tidak bisa bergerak. Ramli baru sadar bahwa Pak Suroso, Pak Mulyo, dan Bu Wati terdiam kaku di kasur seharian karena jarum ini. Kemarikan, pindah Mbah Sumerep. Ramli merendahkan tubuhnya sambil memberikan boneka itu pada Mbah Sumerep. Matikan lampunya. Kita adakan ikatan perjanjian dulu. Ikatan perjanjian? Dengan siapa, Mbah?
Nanti kau akan tahu, ucap Mbah Sumerep. Citra pun mematikan lampunya. Hanya beberapa lilin yang menyala sekeliling mereka. Citra dan Ramli saling menatap. Mengapa hawanya sangat merinding? Jangan buka mata kalian. Sebelum aku perintahkan kalian untuk membuka mata, aku akan mengikat kalian berdua pada mereka agar kalian terikat olehnya. Mbah Sumerep membakar menyan di atas bokor sambil mengarahkan ketiga boneka itu di atas asap-asap menyan. Sementara di rumah Kirana, Pak Suroso, Pak Mulyo, dan Bu Wati terbangun dari tidur lamanya. Matanya melotot ke arah langit-langit kamar. Kedua tangan dan kakinya langsung menyatu seperti sedang diikat. Aku perintahkan kalian berdua untuk pergi ke tempat yang telah aku tentukan. Maksud? Hus. Mbah Sumerep bukan bicara pada kita. Perhatikan bayang di belakang kita. Jangan buka matamu, teriak Mbah Sumerep. Teriak Ramli dan Citra ketika mulutnya dihinggapi tangan berukuran besar dengan kuku-kuku yang sangat tajam. Bukan itu korbannya, teriak Mbah Sumerep sambil mengangkat boneka. Tangan itu perlahan melepas dari kedua mulut Citra dan Ramli. Napas keduanya tersenggal-senggal sambil menahan air mata yang telah berada di ujung matanya. Bukan itu korbannya. Ini korbannya. Makhluk itu mengambil ketiga boneka, yang mana tangannya sangat panjang hingga bisa menjangkau dengan jarak yang di luar nalar. Bruk. Ketiga boneka itu dilemparkan begitu saja. Makhluk itu menghilang cepat hingga menyebabkan lilin-lilin yang berada di sekitar Citra dan Ramli mati seketika. Bersamaan dengan itu, pintu depan padepokan Mbah Sumerep terbuka lebar hingga menyebabkan suara yang mirip seperti ledakan. Tentu saja Ramli dan Citra sangat ketakutan mendapati makhluk peliharaan Mbah Sumerep yang diyakini sebagai senjata utamanya dalam membunuh korban-korbannya. Hampir saja kalian dijadikan tumbal olehnya. Jika tidak aku berikan boneka itu, pasti saja kalian akan mati, ucap Mbah Sumerep. Makhluk apa itu, Mbah? Tanya Ramli. Nyalakan lampunya. Citra segera menyalakan lampu ruangan. Makhluk itu yang akan membunuh Suroso, ucapnya. Mereka berdua hanya terdiam, masih terngiang-ngiang dalam pikirannya bagaimana makhluk itu menutupi mulut Citra dan Ramli dengan sangat kencang. Aku tahu kalian shock. Mari kita saksikan kematian dan kehancuran keluarga Suroso untuk yang kedua kalinya, ucap Mbah Sumerep. Lantas apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan di episode yang kelima.